Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan memperkenalkan proyek kami yang bernama HelloHealth. Sebuah sistem berbasis website yang dirancang untuk membantu mendeteksi dini gejala depresi dan PTSD menggunakan metode certainty factor. Nah, kesehatan mental itu sangat penting loh teman-teman. Namun, kasus depresi dan PTSD itu terus meningkat. Sementara pemeriksaan psikologis sering terkendala biaya, stigma, dan akses. Oleh karena itu, diperlukan sistem deteksi awal berbasis teknologi menggunakan metode certainty factor, yaitu dari proyek kami yang bernama HelloHealth. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tampilan home atau beranda. Di tampilan home atau beranda ini berisikan yang pertama sambutan selamat datang di HelloHealth. Kemudian ada juga keunggulan yang ada di HelloHealth. Yang pertama ada privasi terjaga, yang kedua ada metode ilmiah, dan yang ketiga ada pendekatan empati. Kemudian kalau kalian scroll ke bawah itu ada apa aja yang bisa dilakukan. Yang pertama, satu, cara kerja, pilih gejala yang Anda alami. Yang kedua, tentukan tingkat keyakinan terhadap gejala tersebut. Ketiga, sistem akan menghitung kemungkinan menggunakan metode CF atau certainty factor. Keempat, ada dapatkan hasil indikatif awal dan rekomendasi. Lalu, teman-teman juga bisa langsung memulai ataupun mempelajarinya tentang certainty factor atau CF tersebut. Nah, di sini juga terdapat kontak darurat, kemudian sosial media kami. Baik teman-teman, nah di sini saya akan menjelaskan tentang certainty factor. Sebelum kita memulai diagnosis, mari kita belajar tentang certainty factor terlebih dahulu. Nah di sini teman-teman bisa mengklik tombol pelajari tentang CF. Nah lalu kita akan diarahkan kepada tampilan menu tentang sistem diagnosis kami. Nah apa itu sistem diagnosis ini? Itu merupakan sistem yang mendiagnosis gejala depresi dan PTSD menggunakan metode certainty factor. Nah, bagaimana metode certainty factor bekerja? Itu yang pertama, kalian akan menginputkan gejala dan skala keyakinan. Yang kedua, sistem akan melakukan perhitungan CF. Lalu yang ketiga, seluruh CF itu akan dikombinasi. Dan yang keempat, akan ada interpretasi hasil. Nah, di sini juga ada contoh perhitungannya, yaitu gejala perasaan sedih terus-menerus. Ini ada CF bakarnya 0,8 dan keyakinan usernya 0,7 atau yakin, yang dimana kita akan mendapatkan hasil 0,56. Nah, adapun kriteria diagnosis yang kita inputkan ke dalam gejala depresi dan juga PTSD itu ada masing-masing ada 10 gejala, yang dimana indikasi dari depresi itu lebih dari 40%. Dan indikasi dari PTSD itu lebih dari 50%. Nah, dalam pengembangan sistem ini, kita itu menekankan 4 hal. Yang pertama itu ada empati, privasi, scientific, dan kolaborasi. Nah, teman-teman, di sini ada pernyataan penting terkait sistem kita, yaitu sistem ini merupakan alat bantu diagnosis awal dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan diagnosis dari profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, jika teman-teman mengalami gejala yang dikhawatirkan, segera konsultasikan dengan tenaga profesional. Nah, di sini kita akan mencoba diagnosis dari sistem kita. Setelah kita mempelajari tentang CF, kita akan memulai diagnosis. Nah, mari kita masuk ke mulai diagnosis. Nah, di sini kita diberikan beberapa pertanyaan yang kita jawab. Nah, pertanyaan yang kita jawab nanti memiliki nilai bobot tersendiri. Nilai bobot tersebut mempengaruhi diagnosis akhir atau hasil diagnosis akhir. Nah, sekarang pada pilihannya terdapat tidak yakin, kurang yakin, cukup yakin, yakin, dan sangat yakin. Masing-masing di sini memiliki poin yang berbeda-beda. Contoh, tidak yakin memiliki 0,00 poin, kurang yakin memiliki 0,24 poin, cukup yakin memiliki nilai 0,40 poin, yakin memiliki 0,56 poin, dan sangat yakin memiliki 0,80 poin. Nah, kemudian
di sini saya akan memsimulasikan bagaimana kita memilih atau mengisi kuesioner tersebut. Di sini saya akan memilih berdasarkan apa yang user atau pengguna alami. Nah, ketika sudah memilih, kita akan masuk ke proses diagnosis. Seperti ini, hasil yang dipilih tadi akan mempengaruhi nilai di sini atau persentase di sini. Nah, setelah kita mengisi kuesioner, di sini akan muncul hasil diagnosis, yaitu di depresi itu 70,9% yang dikategorikan tinggi atau perlu perhatian serius. Nah, dan PTSD yaitu 23,5% yang dikategorikan rendah. Nah, untuk bawahnya itu ada rekomendasi ya. Ini saran untuk segera konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Nah, hasil ini menunjukkan kemungkinan yang signifikan, yaitu 70,9%. Pasien melaporkan 7 gejala dengan keyakinan tinggi. Pasien melaporkan 10 gejala depresi dan gejala PTSD. Di sini juga sudah ditampilkan total gejala dan gejala depresi PTSD. Nah, untuk selanjutnya yaitu surat rujukan ke psikolog. Nah, di sini kita akan menginputkan nama dan usia. Contoh, Robert untuk usia 20. Nah, kita buat surat rujukan. Oke. Nah, di surat rujukan ini yaitu berisi identitas pasien, hasil screening awal dan rekomendasi untuk pasien. Nah, untuk di rekomendasi ini lebih spesifik, yaitu ditampilkan 10 gejala depresi yaitu 70,9% dan gejala PTSD 2,35%. Nah, di sini juga ada perhatian, terdapat 3 gejala kritis yang dilaporkan dan memerlukan evaluasi segera. Nah, ini rekomendasi khusus untuk pasien. Nah, terus disarankan untuk evaluasi klinis untuk kemungkinan major depressive disorder, terus asesmen trauma dan kemungkinan PTSD, lalu konsultasi segera dengan profesional kesehatan mental, dan yang terakhir monitoring intensif perkembangan gejala. Nah, untuk halaman keduanya yaitu berisi gejala depresi dan PTSD yang sudah diisi seperti ini. Nah, sebenarnya juga ada catatan untuk profesional kesehatan mental. Nah, mari kita cetak. Oke. Kita save. Nah, berikut tampilan surat rujukan yang sudah dicetak. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian halaman admin. Nah, sebelumnya kita login dulu ya teman-teman. Nah, di sini adalah tampilan pada dashboard statistik sistem. Nah, pada bagian atas terdapat dashboard admin yang menampilkan ringkasan kondisi sistem secara keseluruhan. Dashboard ini akan membantu admin memantau aktivitas secara real time. Nah, disclaimer dulu, halaman admin ini atau dashboard admin ini hanya bisa dikelola oleh admin HelloHead sendiri. Nah, untuk pasien atau pendaftar itu tidak bisa mengakses pada halaman ini. Nah, pada statistik sistem ada bagian total diagnosis yang menunjukkan jumlah seluruh proses diagnosis yang telah dilakukan oleh pengguna. Nah, informasi ini membantu admin untuk mengetahui seberapa sering sistem digunakan. Nah, yang
samping kanannya itu ada surat rujukan. Nah, selanjutnya surat rujukan ini menampilkan jumlah surat rujukan yang telah dicetak berdasarkan hasil diagnosis. Nah, yang ketiga ada total system, yang pada bagian total system ini ditampilkan dengan jumlah pasien yang telah melakukan diagnosis. Selanjutnya ada riwayat diagnosis. Di sini pada bagian ini terdapat menu riwayat diagnosis, yaitu menu yang menampilkan daftar seluruh pasien yang telah melakukan diagnosis. Selanjutnya ada riwayat rujukan. Nah, riwayat rujukan ini menu yang digunakan untuk melihat surat rujukan yang telah dihasilkan oleh sistem. Informasi yang telah ditampilkan meliputi nomor surat, nama pasien, usia, diagnosis, tanggal cetak, aksi. Setelah itu di sini nanti ada tampilan surat rujukan apabila telah ada pasien yang melakukan ekspor surat rujukan. Nah, dengan adanya halaman admin ini, sistem HelloHead dapat dikelola secara terstruktur, aman dan efisien. Nah, admin berperan penting dalam menjaga validitas data serta memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, tujuan kami membuat project HelloHead itu guna memudahkan psikolog atau psikiater mengetahui gejala dini tentang depresi dan PTSD. Itu teman-teman. Jadi, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika